Minggu 20 Maret 2022, kita dihebohkan dengan seorang wanita yang diketahui dibayar oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi seorang pawang hujan pada ajang MotoGP 2022 di Mandalika. Entah karena memang dia mempunyai ilmu untuk mengendalikan hujan atau pada saat itu wanita ini memang lagi beruntung mendapatkan momen yang pas yang ngebuat dia berhasil meredakan hujan yang terjadi pada ajang MotoGP sirkuit Mandalika. Wanita itu lalu dipuji oleh media asing, bahkan sampai dipuji akun resmi dari MotoGP. Gue emang bukan Lesti, cuman gue juga pengen nanggepin hal yang terjadi pada pawang hujan itu. Cuman ya gue akan nanggepinnya dalam pandangan sains. Jadi jauh sebelum tanggal mulainya ajang MotoGP Mandalika, BMKG sudah memberikan peringatan dini kalau di NTB pada tanggal 20 Maret, tepat pada tanggal dimulainya ajang MotoGP Mandalika, bakalan ada hujan sedang hingga hujan lebat pada siang hari sampai malam harinya. Maka oleh karena itu, pada tanggal 12 Maret 2022, BNPB melakukan permohonan kepada BRIN untuk melakukan kegiatan operasi teknologi modifikasi cuaca di NTB demi cuaca yang kondusif terhadap Mandalika. Permohonan itu bahkan dimohonkan secara resmi lewat surat nomor 52 garing KA BNPB garing PD 01 garing 03 garing 2022 tanggal 12 Maret 2022 perihal permohonan dukungan kegiatan operasi teknologi modifikasi cuaca di NTB. Pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca ini pun juga didukung sama Gubernur NTB-nya dan bahkan juga didukung oleh Menteri Marves agar dilakukannya pelaksanaan operasi TMC kepada BRIN. Dukungan oleh Menteri Marves sudah dilakukan jauh hari, yaitu melalui surat nomor B0210 garing Menko garing Marves garing PE 0200 garing 1 garing 2022 tanggal 21 Januari 2022 perihal permohonan dukungan penyelenggaraan teknologi modifikasi cuaca di destinasi pariwisata super prioritas Mandalika sebagai bagian dari upaya persiapan penyelenggaraan event series race MotoGP 2022. Ini gokil banget sih, demi terselenggaranya event internasional itu, mereka sampai pakai kalimat super prioritas. Jadi ini nunjukkan ke kita bahwa demi kepentingan internasional, pemerintah Indonesia saat ini lebih mementingkan agar APBN Wakanda ini dialokasikan kepada event internasional. Nilainya pun tidak tanggung-tanggung cuy, karena telah mencapai triliunan rupiah. Mamam, beban cuy, harga-harga dan pajak pasti akan melonjak naik ke depannya. Goks. Jadi gue sengaja melenceng dikit ini karena gue sebagai orang Maluku agak kesel sih dengan kelakuan pemerintah yang dimana sejak 2016 telah berjanji bahwa Maluku akan diprioritaskan untuk dilakukannya pembangunan pelabuhan baru karena Maluku adalah lumbung ikan nasional. Tapi saat rapat di DPR katanya gak ada anggarannya cuy, anjir. Penangkapan terukur itu bukan soal tangkap pak, tapi mohon maaf, bangun integrated port. Ini direkam soalnya, duitnya nggak ada masalahnya. Cuman satu yang harus saya lakukan, saya undang investor. Kalau alasan tidak ada uang, bagi kami ini tidak adil. Ya udahlah ya, ini mungkin nanti akan gue bahas di video-video yang selanjutnya. Sekarang kita lanjut lagi aja tentang teknologi modifikasi cuaca tersebut. Caranya adalah dengan menyebar ribuan kilogram garam ke udara, tepatnya ke bagian awan yang mengandung uap air. Pesawat yang digunakan untuk TMC berbeda dengan pesawat komersial yang biasanya digunakan untuk bepergian. Ketinggian pesawat komersial biasanya berada cukup tinggi di atas awan. Sedangkan pesawat khusus untuk teknologi modifikasi cuaca ini justru akan menghampiri awan, agar nanti bisa dilakukannya penyemaian garam di atas awan yang dihampiri oleh pesawat khususnya ini. Tujuan disemaikannya garam kepada awan-awan yang dihampiri itu adalah agar terjadi kondensasi yang bisa mempercepat pembentukan awan agar menurunkan hujan. Maka, teknologi modifikasi cuaca ini dilakukan demi mempercepat turunnya hujan, bukan menahan hujan. Karena menahan hujan agar tidak turun itu mustahil. Jadi, hujan yang harusnya turun di Mandalika tidak terjadi karena berkat teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara tersebut, akhirnya hujannya dipercepat agar turun duluan di tempat lain sebelum akhirnya awannya itu akan menurunkan hujan di Mandalika. Jadi, begitulah cara kerja TMC yang merupakan usaha manusia untuk meningkatkan curah hujan yang turun secara alami dengan merubah proses fisika yang terjadi di dalam awan. Sebenarnya, TMC bukanlah hal yang baru di dunia, karena teknologi ini sudah dipakai oleh lebih dari 60 negara untuk berbagai kepentingan. Lalu, berdasarkan penyampaian dari reporter pada acara Aiman ini,
Dia ngomong kalau alat TMC untuk seluruh Asia Tenggara, bahkan Australia, hanya Indonesia yang memiliki alat TMC-nya itu. Goks. Ini ada alat yang hanya dimiliki oleh Indonesia dari seluruh Asia Tenggara, bahkan Australia. Dan ini modifikasi antara BPPT bekerjasama dengan TNI Angkatan Udara. Ada bagian yang bolong di sana untuk kemudian menyebarkan garam. Sejarah modifikasi cuaca di dunia diawali pada tahun 1946 ketika Vincent Schaeffer dan Irving Langmuir mendapatkan fenomena terbentuknya kristal es dalam lemari pendingin. Karena pada saat itu, Schaeffer secara tidak sengaja melihat hujan yang berasal dari lamanya waktu ketika membuka lemari es. Untuk Indonesia sendiri, teknologi modifikasi cuaca ini sering disebut sebagai hujan buatan. Hujan buatan itu dikaji dan diuji pada tahun 1977 atas gagasan oleh Presiden Soeharto. Pada saat itu, Soeharto melihat Thailand berhasil memodifikasi cuaca lewat proyek Royal Rainmaking Thailand yang dimulai sejak 1955. Jadi bisa dibilang Soeharto mau meniru apa yang dilakukan oleh Thailand. Atas dasar itulah Soeharto meminta Prof. Dr. B.J. Habibie untuk memfasilitasinya lalu membuat proyek Advanced Teknologi sebagai embrio Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau disingkat BPPT. Lalu percobaan teknologi modifikasi cuaca pertama kali dilakukan di Bogor pada tahun 1977. Pada tahun 1985 dibentuk satu unit di BPPT yang bernama Unit Pelayanan Teknis Hujan Buatan berdasarkan surat keputusan Menteri Negara, Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Sejak dilakukan uji coba hingga saat ini, kemungkinan telah 120 kali lebih dilakukan pelayanan TMC untuk pengisian waduk, mengatasi kekeringan, serta menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Kalau dulu, fungsinya adalah memberikan pelayanan dalam hal meningkatkan intensitas atau menambah curah hujan sebagai upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan air pada waduk yang berfungsi sebagai sumber air untuk irigasi dan PLTA. Dari penjelasan gue yang panjang lebar itu, gue mau ngambil kesimpulan bahwa memang si Rara itu beruntung banget dapat momen yang pas di mana dia terlihat bisa menahan hujan agar tidak turun. Padahal, jika sebelumnya tidak dilakukan pelayanan TMC untuk kondisi cuaca Mandalika, maka gue yakin mustahil hujannya akan berhenti sesuai momen yang pas didapatkan oleh Rara itu. Karena hujannya udah duluan turun banyak di tempat lain. Makanya di Mandalika hanya terdapat hujan sisa saja yang harusnya turun lebih banyak dan lebih lama. Dan oke, itulah informasi untuk kali ini. Semoga bermanfaat atau setidaknya lo terhibur lah. Nama gue Fikar Matutu. Thanks for watching guys.